Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur bahwa kita kembali berjumpa di minggu ini, minggu terakhir di masa biasa, dan minggu depan kita akan masuk dalam minggu Advent yang pertama. Dalam perjalanan seluruh kehidupan ini, ketika kita akan mengakhiri masa biasa dan kemudian kita akan masuk dalam minggu Advent yang pertama, kita kembali diingatkan untuk memperhatikan salah satu tugas penting dari gereja, yaitu menyadari bahwa gereja telah menerima begitu banyak hal dari Allah. Dan karena itu tugas gereja selanjutnya adalah gereja mesti memberi kepada orang lain. Dan karena itu topik yang dipersiapkan oleh PGI melalui Baki adalah gereja yang menerima, gereja yang memberi. Saudara-saudara, apa yang gereja terima? Pertanyaan ini menjadi penting untuk kita perhatikan secara bersama. Apa yang gereja telah terima? Kalau kita memperhatikan bacaan kita, Efesus pasal 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-23, kita melihat bahwa secara khusus kalau kita melihat ke belakang pada ayat 9 dan ayat yang ke-10, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Kalau kita memperhatikan bagian ini, maka gereja telah diberikan kewenangan, gereja telah diberikan kepercayaan, gereja telah diberikan suatu hal untuk menjadi tempat bagaimana Allah menggenapi janjinya di dalam Kristus Yesus. Pertanyaan sederhana adalah, mengapa gereja? Mengapa gereja yang kemudian menjadi penting dipilih di sini? Karena gereja sesungguhnya adalah bagian yang telah dipilih oleh Allah setelah Israel tidak setia kepada janji Allah. Maka dalam komunitas baru, dalam kelompok yang baru, muncullah eklesia, muncullah gereja. Kenapa gereja? Karena di dalam gereja mempersatukan kembali umat Yahudi dan non-Yahudi yang berseteru karena berbagai ajaran-ajaran palsu. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan Efesus, kita memperhatikan sebuah pertikaian yang panjang antara Paulus dengan orang-orang yang mengajarkan kepalsuan kepada orang-orang di Efesus. Dalam proses itu, yang mereka persoalkan adalah mereka menghendaki supaya orang-orang non-Yahudi mengikuti tata cara Yahudi walaupun mereka telah mengakui Yesus. Hal ini yang ditantang serius oleh Paulus. Paulus tidak setuju. Paulus menyatakan bahwa mereka yang telah menerima Yesus, mengakui Yesus, hukum Taurat bukan menjadi acuan. Dan karena itu mencari jalan tengah, untuk mencari jalan tengah agar Yahudi dan non-Yahudi ini berdamai, maka muncullah komunitas baru, yaitu gereja, eklesia. Kalau kita memperhatikan Efesus secara keseluruhan, eklesia atau gereja dalam Efesus bicara soal gereja secara universal. Kalau di Galatia, di Korintus, di tempat lain itu gereja bicara secara lokal, tempat-tempat tertentu. Tetapi di Efesus, gereja bicara secara universal. Gereja bicara secara am. Gereja bicara secara Katolik. Katolik itu artinya am, umum. Jadi gereja itu menerima semua orang. Di situ misteri terbesar dari gereja, dipilih oleh Allah, memberikan kewenangan untuk mengelola anugerah itu, mengelola kasih karunia itu, memperlakukan kasih karunia itu sebagai sesuatu hadiah yang menarik. Nah, saudara-saudara, kalau kita kembali lagi kepada ayat 4 dan ayat yang ke-5, di situ Paulus memberikan alasan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini misterinya. Ini rahasia besar. Bahwa sebelum gereja itu ada, sebelum komunitas gereja itu ada, rahasia itu disimpan baik-baik oleh Allah. Allah telah mempersiapkan sebuah komunitas baru. Komunitas itu kemudian tergenapi ketika gereja muncul. Itu rahasianya. Dan karena itu kewenangan yang begitu luar biasa diberikan kepada gereja. Karena gereja ternyata telah dipersiapkan oleh Allah jauh sebelum dunia diciptakan. Disitulah kemudian kita perlu memahami bahwa gereja telah menerima anugerah, telah menerima hak istimewa,
telah menerima sesuatu yang spektakuler yang begitu luar biasa. Karena itu gereja mesti memperhatikan ini, agar ketika melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan, gereja tidak boleh memikirkan diri sebagai berhak atas keistimewaan itu, tetapi gereja mesti melakukan pekerjaan-pekerjaan istimewa. Poinnya di sini. Gereja menerima hak istimewa bukan diklaim untuk dirinya, tetapi gereja menerima hak istimewa itu untuk melakukan tindakan-tindakan istimewa. Inilah yang oleh PGI disebut sebagai gereja yang memberi. Kenapa gereja memberi? Karena dia diberikan hak istimewa. Maka hak istimewa itu mesti terdistribusi, terbagikan kepada orang lain sebagai umat dari gereja itu. Apa yang dibagikan? Yang pertama kita mengenal dengan diakonia, pelayanan. Apa yang disampaikan melalui diakonia? Bukan hanya kita berbagi sesuatu sembako, paket, bukan. Diakonia dalam konteks ini adalah mendampingi, mendengarkan keluh kesah, berempati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah gereja hadir mendengar? Apakah gereja membuka diri mendengar? Di sini pergumulannya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, catatan penting, keistimewaan yang gereja terima mesti terdistribusi secara baik, agar kemudian hak istimewa itu menempatkan gereja bukan sebagai tempat menerima saja, tetapi menjadi tempat untuk menyalurkan karunia-karunia cinta kasih Allah itu melalui hal-hal yang sederhana tapi bermakna luar biasa. Itulah yang dimaksudkan dengan gereja yang memberi. Jadi semua yang diterima oleh gereja itu tidak diklaim dan kemudian ditumpuk, tidak. Semua yang diterima terdistribusi secara baik. Ketika terdistribusi secara baik, maka itu manfaat dari hak istimewa yang diberikan oleh gereja itu kemudian terpenuhi. Nah, saudara-saudara, catatan yang kedua adalah kita melihat bahwa kenapa gereja begitu istimewa. Jawabannya sederhana. Selain karena banyak hal yang telah saya sampaikan pada awal, satu hal yang menjadikan gereja istimewa adalah karena umat percaya yang ada di dalam gereja adalah mereka yang telah melalui proses namanya pengudusan. Mereka telah dikuduskan. Kenapa dikhususkan? Kenapa dikuduskan? Karena mereka adalah umat pilihan. Ketika mereka menjadi umat pilihan, maka mereka menjadi kudus. Ketika kudus, mereka dipisahkan. Ketika dipisahkan, disinilah Allah berkarya melalui mereka yang dipisahkan ini. Ketika mereka dipisahkan, mereka diberikan kewenangan pergi melakukan hal-hal yang diterima dari Allah itu. Itu dua catatan paling penting dalam eklesia, dalam gereja. Untuk kita memberi perhatian bahwa gereja itu telah dirancang oleh Allah jauh sebelum dunia diciptakan. Dan karena itu, ketika menjalankan fungsi gereja itu, orang yang menjalankan gereja itu adalah orang-orang yang berdosa, maka terjadilah apa yang disebut dengan pengudusan. Pengudusan itu, umat yang berdosa itu dilayakkan oleh anugerah untuk diberikan kewenangan melakukan karya-karya yang spektakuler. Dan karya-karya itu yang kemudian kita kenal dalam minggu ini sebagai dengan istilah gereja yang memberi. Nah, saudara-saudara, dua pokok penting yang saya sampaikan ini mau menolong kita untuk berefleksi secara khusus dalam memaknai hari-hari hidup kita. Yang pertama, kita semua umat percaya, secara khusus umat yang ada di GKSS Shalom harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa kita adalah orang-orang istimewa yang diberikan hak dan kewenangan oleh Allah untuk ada di jemaat ini. Jangan pernah ada di otak kita bahwa gereja kita kecil. Tidak. Gereja kita kecil dari segi jumlah, tapi secara kualitas mesti menunjukkan kualitas dari orang-orang yang terpercaya itu. Kenapa? Karena kita dikhususkan, kita dikuduskan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Contoh sederhana adalah di GKSS Shalom ada panti asuhan murni, tempat di mana kita mewujudkan cinta kasih secara konkret tanpa teori. Di situ kita berjumpa dengan begitu banyak anak-anak dengan segala pergumulan. Di situ bentuk konkret dari gereja memberi. Firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.